Okay, all right. Good afternoon, everyone. Selamat siang. Okay, today it's our time to discuss about our course English for Business. Ya, saya langsung saja. Okay, kalau last week we have already talk about job vacancy, yang itu saya manifestasikan dalam saya meminta kalian untuk membuat job vacancy that I assign, requirement-nya seperti apa, kemudian perusahaannya apa, kemudian alamatnya di mana, kan begitu. Oke, asal mana ditentukan. Oke, maka coba kita flashback dulu sama yang itu, karena setelah ini di bagian ini kalau sudah ada job vacancy-nya ya seperti ini ya kemarin. Oke. Kalau sudah ada job vacancy-nya, maka kan nanti kemudian ya kita akan melamar pekerjaan itu if we are qualified. Oke, jadi jika kita qualified, kita akan melamar pekerjaan itu. Nah, bagaimana cara melamar pekerjaannya dan membuat cover letternya? That's okay, the thing that we are going to discuss here. Ini contohnya ya, penting sekali untuk ketika ada lowongan pekerjaan yang saya kemarin last week I told you, untuk kita memperhatikan betul di bagian persyaratannya, requirements-nya, whether we meet the requirements or not. If we don't meet, okay, kemungkinan besar, okay, kita akan ditolak. But if we meet the criteria, okay, we're gonna be accepted. Seperti ini di bagian consultant ini, requirements-nya adalah male atau female. Kemudian from tax or accounting from reputable university, kan begitu kan ya. Maka kita pastikan dulu kita dari jurusan accounting atau pajak dan juga dari reputable university. Kemudian fluent in English both oral and written. Nah, ini juga penting ya. Kemudian honest and responsible, able to work under pressure on the tight schedule. Oke. Nah, ini juga penting. Nah, tentu yang semacam ini kita buat table dulu atau buat semacam kita pastikan dulu bahwa we meet the criteria, begitu saja. Nah, kalau sudah demikian, maka kan kita akan siap-siap melamar pekerjaan, kan begitu ya. Maka ada our discussion. Okay, wait. Okay, nice. That's already. Nah, saya pindah dulu sebentar. Okay, good. Nah, baiklah, kita akan menulis. We're going to learn how to write cover letter. Nah, surat lamaran pekerjaan itu dalam bahasa Inggris adalah cover letter ya, atau job application letter. Tapi istilah paling sering itu dikenal dengan cover letter ya. Oke, kita baca mantarnya dulu. When you apply for job, you need to send resume and cover letter. Jadi kalau resume itu adalah yang kalau di Indonesia adalah yang CV ya. Oke, sedangkan cover letter itu adalah surat lamaran pekerjaannya. A resume is a written list that describe your education and the jobs you have had. Nah, ini benar, itu CV. Kalau di Indonesia biasanya sekolahnya di mana dari SD sampai kuliah, kemudian pernah pengalaman kerjanya apa. Good. Okay, a cover letter introduce you to the person who is hiring for the job. Ini benar. Jadi namanya surat lamaran pekerjaan ya, kita memperkenalkan kita ya, mempromosikan kita atau mencoba untuk membuat orang yang menawarkan pekerjaan kita tentang kita. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mendeskripsikan. Ya. Nah, kemudian disuruh baca, read the two job advertisement, pay attention to the qualification and needed. Nah, ini seperti yang saya bilang, jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah kita pastikan dulu kualifikasi atau requirements-nya apa. Kalau sudah berarti kita dan meet the criteria, berarti bisa mulai apply. Biasanya dibuat table semacam ini. Nah, ini ya. Job requirements chart-nya. Ya. Will perform general administrative duties such as photocopying and filling. Jadi your skill, kalau ini tinggal checklist saja. Will have a college degree, kalau memenuhi syarat tinggal checklist saja. Oke, itu perkara gampang lah ya. Nanti silahkan dibaca-baca. Nah, kita masuk ke model cover letter. Look at the different elements of cover letter. Kita masuk kepada bagaimana cara menulis cover letter yang baik dan benar. Ya,
Ini sering sekali diajari di SMA ya mesti kita sering tahu dan pernah diajari demikian. Tapi kadang-kadang masih banyak saja yang kalau diminta untuk membuat cover letter secara mandiri itu tidak bisa. Ya mestinya kalau kalian kita sudah berada di saat sekarang, membuat cover letter bukanlah hal yang sulit. Oke, mari kita lihat. Pertama adalah yang pertama dan paling pokok di atas adalah resume address. Ya, resume address. Ini namanya, kemudian alamatnya, kemudian teleponnya, emailnya. Ya, namanya adalah Michael Peters. Kalau misal saya contohkan ke saya, berarti Muhammad Yasin. Kemudian addressnya adalah Jalan Tanjung Raya 2. Oke, kemudian nomor teleponnya adalah 0852 30889. Kemudian emailnya apa? Gitu ya, muhammadyasin19@gmail.com. Nah, ini bagian paling atas dari sebuah cover letter. Jadi per our personal information, ya berkaitan dengan nama, kemudian alamat email, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Good, kemudian date, oke, kapan surat itu dibuat dan dikirim ya. Oke. Kemudian masuk ke selanjutnya adalah inside, oke. Ini berkaitan dengan apa, kepada siapa suratnya dituju ya. Kalau kita tahu namanya, maka ditulis namanya seperti ini, Maria Sanchez. Tapi kalau tidak tahu, ya sudah langsung HRD. Ini kan Human Resource Specialist. Biasanya kalau di Indonesia dikenal dengan istilah Human Research Development. Department, sorry. Human Research Department. Kemudian alamatnya di mana? Ya, oke. Itu juga penting. Oke, sebentar. Oke. Itu alamatnya penting. Dan yang terakhir adalah ya yang berkaitan dengan informasi perusahaan ya. Nah, kalau sudah demikian, kalau sudah informasi pribadi kita sudah, kemudian waktu pengiriman suratnya sudah, tanggal dan waktunya, kemudian alamat dari yang dikirimi surat lamaran sudah, maka kita masuk ke bagian-bagian pokok. Oke, sebenarnya kalau di buku ini di breakdown menjadi beberapa bagian seperti salutation, opening, focus, action, closing ya. Tapi sebenarnya lebih simpel itu ya hanya jadi 3 ya. Pertama body ya, body itu ya bagian atas tadi, informasi pribadi kita, kemudian dikirim ke siapa informasinya ya. Kemudian termasuk juga dalam body ada head ya. Ya. Bagian atas opening itu ya, head. Oke, kalau dalam anggota tubuh, head itu ya bagian yang yang informasi terkait informasi diri kita, kemudian informasi terkait perusahaan. Sedangkan body itu adalah kontennya. Dan yang terakhir adalah penutup. Biasanya ditutup dengan I look forward gitu ya. Sama dengan ditutup dengan hormat saya berharap bisa dihubungi secepatnya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian closing. Oke, atau bagian closing ya, atau bagian kaki kalau dalam anggota tubuh. Nah, mari kita lihat kalau berdasarkan ini. Oke, kalau salutationnya ya sudah. Dears Mrs. Sanchez ya, sudah ini. Kemudian openingnya ini bisa beragam ya, tergantung dari kita mendapat informasi lowongan pekerjaan itu dari mana. I read about a job opening for an administrative assistant on the NetLeaf's website. Jadi ini dia mendapat informasi pekerjaan itu dari website ya. Nah, ini bisa beragam karena kalau sekarang kan kita mendapat informasi dari media cetak, media online, kemudian di jalan kita melihat papan yang tulisannya sekali itu adalah informasi yang kita dapatkan. Nah, dan itu kita bisa sertakan di bagian opening. Jadi, tell one that you are applying for a job and the source of your information. Ya, oke. Jadi sumber kita tahu dari mana lowongan tersebut ada itu boleh dicantumkan. Kemudian fokus ini langsung bicara ke intinya. Jadi dia bilang, I am a recent graduate of EMP Secretarial School and I was in the top of my class. I'm looking for a challenging work environment like that at NetLeafs. Jadi dia langsung direct saja, dia bilang dia mau melamar pekerjaan, dia adalah lulusan dari EMP Secretarial School. Oke. Dan dia lulusan terbaik di sana. Oke. Ini adalah memang cara orang Indonesia, orang luar mengungkapkan
apa yang ingin mereka katakan. Beda dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu lebih di bagian fokus ini, jika di perusahaan-perusahaan Indonesia itu, sepengetahuan dari teman-teman saya yang sekarang ada di beberapa perusahaan nasional itu yang kemudian diminta untuk membuat surat lamaran perjanjian bahasa Inggris, itu mereka diminta untuk mereka pada saat melaksanakan atau menulis surat tersebut, mereka juga mencantumkan ya, mencantumkan kelebihan-kelebihan mereka. Contoh, mereka bekerja keras, hardworking, kemudian mereka they can work under pressure, kemudian they can work in a group, or independent. Jadi hal-hal yang semacam itu diungkapkan di dalam suratnya. Jadi selain bicara seperti langsung I am a recent of graduate of EMP Secretarial School ini, biasanya kalau di Indonesia itu, sepengetahuan dari teman-teman saya yang cerita, itu mereka juga menyatakan hal-hal yang tadi itu, ya. Seperti I am responsible, kemudian I am honest, dan lain sebagainya. Walaupun khususnya di bagian ya mereka they can work in a team or independent, yang seperti itu yang dicantumkan. Kalau ini kan terlalu singkat, ya. But that's okay. Yang penting sudah kena ya. Kemudian di bagian action, I will call you next Monday to discuss my enclosed resume. Iya, yang semacam ini juga terlalu direct ya. Biasanya itu tidak demikian ya. Biasanya itu si applicant atau yang melamar pekerjaan itu memberikan kontak. Ini sering terjadi. Saya lihat orang-orang mengirim surat lamaran pekerjaan, tapi di bagian akhir mereka tidak mencantumkan kontak. Ya, sering juga sedemikian itu. Kalau sudah begitu ya bagaimana HRD bisa menghubungi kita, kan tidak mungkin. Nah bisa yang ini diubah menjadi okay. If you willing to my cover letter, please call me atau please inform me to the following number. Boleh dikasih nama, boleh dikasih nomor ya. Baru di akhir ditutup dengan I look forward to meeting with you soon. Ini boleh, ini pun. Dan terakhir sincerely yours, kemudian namanya siapa. Jadi begitu. Ya. I'm not really tidak begitu senang dengan yang ini ya. Tapi kita baca dulu useful language. Ada useful language untuk di bagian awal itu. Bagian opening itu bisa seperti ini. I read about a job opening for atau bisa seperti ini ya. I look forward to meeting you, ini bagian closing. I will call you ini di bagian fokus tadi. Tapi I'm not really willing to read that. Saya lebih suka dan lebih sering melihat karena saya pernah mensortir banyak lowongan pekerjaan when I was in S1 program, dan itu banyak memang teman-teman melakukan kesalahan. Apakah ada contoh lain? Ada contoh lainnya. Kita lihat yang terakhir ini. To ini kalau pakai email ya. To-nya kepada siapa? Subjeknya secretarial position ya maksudnya ya. Kemudian dear recruiter. Ini kalau tidak tahu siapa yang merekrut. Lebih enak memang di kita karena kita tahu yang bagian merekrut itu adalah HRD, maka dear HRD boleh. I'm responding for the secretarial vacancy posted on August 16 in your website. Jadi berarti dia di bagian opening ya. Dia tahu dari website. Kemudian I have been an executive secretary since 5 years. Maka dia punya keunggulan, sudah 5 tahun bekerja di situ. I also have trained other secretaries how to use word processing and accounting software. Ini juga kelebihan dia. I type over 19 weapon and I am very organized. Ini juga kelebihan dia. Nah, yang seperti ini biasanya yang lebih disukai karena mencantumkan kelebihan-kelebihan si pelamar. I have attached my resume to this email. I will email you next week to follow up on my apply. Mungkin memang budayanya kalau di luar semacam ini. Kalau di Indonesia itu umumnya adalah mereka menitipkan kontak person ya. Nah, kalau ini dia yang akan memfollow up. Mestinya yang memfollow up adalah si recruiter kan begitu. I look forward to hear from you soon since yours Liusia. This one is quite good
di bagian fokusnya dia banyak menjelaskan kelebihan-kelebihan si pelamar. Oke, kira-kira itu saya resume dulu ya, saya ringkas dulu. Maka kalau misal kita ingin mengirim lamaran pekerjaan, kalau misal itu langsung pakai surat, maka di bagian atas adalah our personal information. Kemudian date-nya jangan lupa setelah itu. Kemudian di bagian bawah adalah company's information ya, company's profile, termasuk alamatnya juga. Kemudian ada salutation di bagian atas sekali. Kemudian opening, ya openingnya bisa berupa kita tahu dari mana pekerjaan tersebut di posting atau disebarluaskan untuk agar mencari kandidat yang terbaik. Kemudian di bagian fokus itu ya utamakan banyak menyatakan kelebihan-kelebihan dari si pelamar. Kemudian jangan lupa mencantumkan kontak, dan yang terakhir adalah penutupan. Ya, biasanya penutupan itu sama. I look forward to meeting you soon. I look forward to receiving, the feedback soon, dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Saya akan mengirimkan saya akan mengirimkan job vacancy untuk kalian respon dalam sebuah surat lamaran. Jadi saya akan kirimkan job vacancy kepada kalian. Silahkan direspon job vacancy tersebut kalian dalam bentuk surat lamaran pekerjaan. Ya, jelas ya. Thank you so much. I'm gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.